Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Mitra JSI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terkhusus adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat. Maka selayaknya lah kita sebagai seorang hamba untuk banyak-banyak bersyukur. Karena nikmat iman adalah nikmat yang paling mahal. Dengan iman tersebut adalah modal atau tiket bagi kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nikmat sehat, yang mana dengan keadaan sehat ini kita bisa melakukan banyak sekali aktivitas, dan yang paling penting adalah bisa merasakan nikmat lain yang Allah berikan. Berapa banyak orang punya makanan misal, namun dalam kondisi sakit, ini kan tidak terasa nikmat. Makanan manis bisa jadi pahit, ya, karena tadi tidak sehat. Jadi nikmat sehat ini adalah salah satu nikmat hissiyah yang paling penting di antara nikmat-nikmat yang lain. Nah, mitra JSI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah berikan kita taufik untuk bisa melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih di program yang sama, yaitu program Abata, yaitu Ayo Belajar Tajwid. Agar bacaan Al-Quran kita nanti bisa menjadi baik dan bahkan menjadi lebih baik, dan menghindari dari terjadinya lahan atau tergelincirnya lidah dari kesalahan-kesalahan membaca. Nah, mitra JSI, sebelumnya mungkin kita sudah membahas satu bab, yaitu bab hukum membaca huruf ro, ya, membaca ro. Yang mana ro tersebut dibagi menjadi 3, yaitu ro tebal, ro tipis, dan juga ro yang kadang boleh dibaca tebal dan kadang juga boleh dibaca tipis. Nah, hari ini kita insya Allah akan masuk ke bab yang baru. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan kita, sama-sama mitra JSI mungkin mempersiapkan dahulu mushaf Al-Quran dan juga catatan, ya, untuk mencatat bab-bab atau ilmu tajwid yang akan kita bahas. Nah, mitra JSI, seperti biasa sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, silakan disiapkan mushaf Al-Qurannya. Kita mulai dari ta'awudz, ya. Kita baca pelan-pelan saja, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kita ulas sedikit-sedikit saja mitra JSI untuk mengulang. Jadi orang bisa tuh karena terbiasa, sering diulang lama-kelamaan kita paham. Kita tahu, paham, bahkan bisa kita hafal, ya. Bismillah, Allah di sini hukumnya adalah mad tabi'i. Millah, ya, ini adalah lam tipis. Jadi tidak boleh dibaca millah, ya. Beda lagi kalau orang bilang demi Allah, karena diputus, ya. Bukan disambung. Kalau dia bilang kalau disambung jadi demillah, karena kasroh sebelumnya. Cuman itu kan kosakata Indonesia gitu. Ya, demi Allah, ya. Ini bismillah beda. Jadi jangan disamakan, ya.
Nah, Ar-Rahman, ra-nya ini adalah idgham syamsiyah. Kemudian Rahim, nah ini karena ra-nya sama hukumnya, Rahim adalah mad arid lis-sukun. Boleh dibaca 2, 4 maupun 6 harokat. Maka yang paling afdal adalah 6 harokat. Ini insyaallah Mitra Jesi sudah mulai hafal ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut Mitra Jesi bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, alhamdulillah di sini yaitu izhar qamariyah. Jelas dan dia seperti bulan. Nah, ini qamariyah itu artinya seperti bulan. Dan karena setelah alif lam ini ada juga huruf qamariyah, ya, maka disebut izhar qamariyah. Jadi alif lamnya dibaca gitu. Ya, dan jelas al. Jadi enggak dibaca ahhamdu, enggak. Karena dia huruf qamariyah. Lillah sama, Rabbil sama, alamin sama. Kita lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Ini sama seperti bismillah hukumnya. Kita lanjut. Maliki yaumiddin. Nah, jadi ma di sini panjang Mitra Jesi. Hukumnya mad tabi'i dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Yaum, yaum ini adalah hukumnya mad lain. Apabila ada wasukun atau ya sukun sebelumnya fathah. Jadi meleok ya. Lain sendiri artinya kalau di kitab ini dijelaskan lunak gitu. Kita lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, perhatikan tasydid dalam kalimat iya. Ya, iyyaka, terus kemudian diulang lagi iyyaka. Nah, ini tasydidnya harus jelas. Jadi jangan dibaca nyeret gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tapi harus kita syiddah, ditekan. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Nah, itu jelas. Nah, kita lanjut Mitra Jesi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini adalah seperti Bang Jas sering bilang sebelumnya adalah untuk membedakan antara huruf shad dan sin. Siratal mustaqim, mus. Jadi bukan mus, tapi mus. Bukan so. Kita lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bang Jas putus di situ dulu. Alladzina, ini termasuk lam tipis ya. Alladzina an'amta 'alaihim. An'amta, agar membedakan antara huruf nun dan juga mim. Maka memang paling aman nih surah Al-Fatihah ini kita baca pelan-pelan. Apalagi di dalam sholat fardu kita. Ya. Jadi perhatikan surah Al-Fatihah sekali lagi. Ya, karena dia termasuk rukun di dalam sholat. Jadi perhatikan perbedaan antara huruf nun dan juga huruf mim. An'am. Huruf mim itu di bibir karena termasuk huruf syafawi. Mim, ba, itu huruf syafawi. An'amta 'alaihim. Sekali lagi kita ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kita ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Jadi jangan sampai ada jeda ya. Ghairil maghdubi ala atau ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini bukan ya. Hukumnya mim mim sukun bertemu dengan huruf waw. Nah, ini hukumnya adalah izhar syafawi. Ya, kita mungkin belum bahas ya izhar syafawi. Nanti insyaallah akan kita bahas tentang hukum izhar syafawi. Nah, dia termasuk huruf-huruf syafawi. Sebentar, Bang Jai cek dulu ya. Ini termasuk bab mim sukun ya. Mim sukun. Nah, jadi nanti insya Allah akan kita bahas ya. Karena memang mohon maaf gitu karena terluputnya pembahasan tentang izhar syafawi ini. Ya, jadi harus jelas tuh, tidak boleh dengung. Ya, nah ini hukum mim sukun. Ya, nanti insya Allah di surat-surat yang lain kita akan ketemu ya. Kapan misalnya mim sukun bertemu dengan ba, ini hukumnya apa? Kemudian mim sukun bertemu dengan mim, kemudian mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba, ini apa namanya? Nah, ini salah satunya adalah izhar syafawi, namun belum Bang dia jelaskan ya. Nanti insyaallah di lain kesempatan atau di surat yang baru insyaallah ada. Jadi tidak boleh didengungkan gitu. Alaihim langsung. Tetapi harus langsung. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Dan dhalin sudah kita ketahui tapi sering diulang saja, yaitu mat lazim mustaqal kilmi atau mat lazim mutawwal. Ya, nah bacanya gimana? Wajib, namanya lazim. Ya, wajib 5 harokat atau 5 ketukan. Musakul memang karena berat, do karena ada tasydid setelahnya kan. Dhalin. Nah, Mitra JC, sekarang kita masuk ke pembahasan ke surah yang baru ya, yaitu surah An-Nas. Di An-Nas ini memang ada beberapa hukum yang memang lebih didominasi sama hukum tersebut gitu, hukum tajwidnya. Nah, kita baca dulu surah An-Nas. Ya, dari awal sampai akhir itu lebih enak ya. Nah, udah, silakan buka surah An-Nas. Ya, itu yang terakhir ya, surat yang terakhir. Kita mulai dari surat-surat pendek aja ya, biar lebih mudah. Nah, Bang dia baca dulu dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, kita masih di ayat yang pertama. Qul a'udzu ya matobi ya, sudah kita bahas a'udzu birabbi. Ra-nya sudah kita bahas bahkan satu bab ya, dan ini termasuk kategori ra tebal. Kenapa? Ada ra yang berharokat fathah. Kemudian an-nas. Nah, ini menarik. Di sini ada 2 hukum sebenarnya. Bahkan 3 ya, 3 hukum di sini. An-nas ya, dia termasuk kategori huruf idgham
syamsiah. Ya. Jadi nun termasuk kategori huruf idgham syamsiah. Ya. Mungkin dulu pernah Bang J berikan contohnya ya. Jadi An-Nas ini termasuk idgham syamsiah. Ya. Namun ya ada di situ hukum juga. Jadi dia idgham syamsiah juga, tetapi di satu sisi dia juga termasuk gunnah. Nah, jadi hari ini insya Allah kita akan belajar tentang hal mim tasydid dan juga nun tasydid. Ya, mim tasydid dan nun tasydid. Maka di luar ini ya bukan gunnah gitu. Apa itu mim tasydid dan nun tasydid? Nah, jadi begini. Apabila ada mim yang bertasydid atau nun yang bertasydid, maka dibaca dengan mendengung dan disebut dengan bacaan gunnah. Ya, jadi dibacanya mendengung. An-nas, itu dengung gunnah namanya. Makanya ada idgham bi gunnah. Idgham kemudian bi gunnah, bi itu dengan, ya. Dengan gunnah. Dimasukkan bacaan tersebut kemudian dengan gunnah. Miyau. Apa misal miyaumin, gitu. Mi masuk ke huruf ya, mi cuma didengung, mi. Bi gunnah ya, dengan gunnah. Gunnah itu artinya mendengung. Ya. Ini kalau ini gunnahnya saja gitu. Nah, maka kesimpulannya adalah silahkan Mitra Jesi buka catatannya. Kita masuk sekarang pada bab gunnah. Gunnah bukan karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gunnah. Ya. Kalau nggak pakai alif lam, gunnatun. Nah, ini si ilmu nahwunya saja kita. Nah, apa itu gunnah? Ya. Gunnah apabila ada mim tasydid. Nah, mending Bang J langsung tulis Arabnya saja ya. Mim tasydid. Nah, apabila ada mim tasydid atau nun yang bertasydid. Sudah begini saja. Nah, ini kan kebetulan nunnya bertasydid. Dan dia juga termasuk huruf idgham syamsiah gitu. Tetapi ada ini tasdidnya karena disebabkan idgham syamsiahnya tadi. Tapi ada nanti nunnya benar-benar bertasdid gitu. Berdiri sendiri istilahnya lah gitu. Itu contoh seperti kalimat inna, anna, sesungguhnya kan artinya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna. Jadi jangan langsung inna jangan gitu, tapi digunnah, didengung dulu. Inna anna. Banyak ya macamnya. Cuma ini contoh yang berdiri sendiri. Atau ummi, umun itu kan artinya ibu ya. Ummi. Cuman kan kalau di lagunya kan nggak pakai dengung ya. Lagunya sulis kalau tidak salah gitu. Ummi. Oh tetap pakai dengung dia. Sesuai dengan kaidah tajwid berarti. Ummi, itu ada dengung. Ummi, gitu ya. Ummun, itu harus dengan dengung gitu. Ummul kitabah, misal. Ummul kitabi, ya ummul kitabah. Ya, mudhaf ilaih. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membaca. Yaitu dengan dengung. Cara membacanya dengan mendengung. Dengan mendengung. Dengung itu kan kayak lebay, lalat misal. Lalat. Nah itu dengung. Nah, itu dengung tuh kalau bahasa Arab ya gunnah gitu kan. Dalam istilah tajwid tapi ya gunnah.
Apa contohnya? Ya, sudah jelas tadi ya. An-nas. An-nas. Kemudian apa lagi kita lihat? An-nar. An-naru. Ini api artinya. Ya, an-nar, api. Ya. Cuman biasa kadang tergantung sigo kalimat bisa diartikan ya neraka. Ya, minan-nar, ya dari api neraka atau dari api bisa tergantung kalimat. Ya. Jadi an-nar nunnya, perhatikan nunnya gitu. Kalau ini sih ro tebal gitu ya. Karena ro-nya berharokat dhamma sudah kita pelajari ya. Kemudian ini apa hukumnya? Nanti saja kita bahas jadi kemana-mana. Kita gunahnya saja dulu. Ya, gunah. Terus apa lagi? Inna. Inna. Inna a'tainakal kautsar. Inna. Setelahnya kan mad jaiz munfasil ya. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Inna. Ya. Ini inna artinya sesungguhnya. Kemudian amma. Jadinya nih. Amma. Amma tuh adapun. Ini mimnya. Ini nunnya gitu. Mimnya bertasydid. Atau misalnya surat apa namanya? Surat An-Naba ya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Abangnya belum cek lagi, ngeri ini. Cek dulu. 'Anin naba'il 'azim. Benar nunnya tasydid. Jadi kita apa namanya? Kalaupun memang mau menghafal Al-Quran, misal sekali lagi perhatikan gitu. Kaidah-kaidah tajwidnya jangan sampai menyalahi kaidah tajwid. Hafal betul, namun tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Misal hafal surah Al-Ikhlas, namun tidak mengerti tentang qalqalah. Allahu ahad. Gitu. Nanti fasenya kalau misalnya anak-anak kita atau kawan kita sudah menghafal, maka selanjutnya tinggal tahsin, perbaiki itu. Tahu tajwidnya, apalagi kalau memang terjun di bidang Al-Quran, misal ya, di bidang Al-Quran, makhorijul hurufnya jelas, kemudian ilmu tajwidnya tahu, bacaannya fasih, ya, kemudian dia hafal, kemudian tahu terjemahannya, kemudian bisa tafsirnya, Masya Allah. Ini baru komplit nih. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Jangan, ya kalau bisa naik kelas terus. Ya, tidak apa-apa, bagus gitu. Menghafal Quran, tapi naik kelas lagi. Ya, ya kalau sudah menyenangi, ya sudah senang sama bidang Al-Quran ya terus istiqomah. Ada yang suka misal dalam bidang hadis. Jadi tadi ada contoh sa'alun natu'imuha al-jannah al-jannatu. Ini nunnya ya. Jadi inilah yang disebut dengan gunnah. Bagaimana cara membacanya tadi? Dengan mendengung. Jadi apa itu gunnah? Rumusnya adalah apabila ada mim tasydid atau nun tasydid, ya, yang mana dibaca dengan cara mendengung. Gitu. Ini tidak ada pertemuan, enggak.
Kalian kan ada misalnya atau akhirannya apa. Ini enggak. Apabila pokoknya ada mim tasdid, ada nun tasdid, nah itu namanya gunnah. Nunnya harus bertasdid ya, perhatikan. Tasdid. Jadi kalau mim atau nunnya tidak bertasdid, nah itu bukan gunnah namanya. Gitu. Rumusnya hanya begitu aja. Ya, simple. Jadi makanya surah An-Nas ini didominasi oleh gunnah. Kan semuanya An-Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, Khonnas, Al-Khonnas, An-Nas, Jinnati wan Nas. So, itu gunnah. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita masuk pada pembahasan bab baru, yaitu hukum mim tasydid dan juga nun tasydid. Itu yang disebut dengan gunnah. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan mendengung. Bi rabbin nas, bin nas. Al-Khonnas misal. Al-Khonnas. Jadi jangan langsung Al-Khonnas. Itu tidak mendengung gitu ya. Itu sama seperti tasdid biasa. Maka dikhususkan untuk mim yang bertasdid dan nun bertasdid, maka dibaca dengan mendengung. Gitu mitra aja sih ya. Ini insya Allah ke belakang sama ini. Karena memang didominasi sama gunnah. Atau nanti misal Al-Ikhlas lebih didominasi dengan qalqalah. Ya, Al-Falaq, qalqalah. Memang menarik gitu. Inilah apa namanya? Ijazul Quran. Ya, mukjizatnya Al-Quran itu ada. Ya, memang untuk mengalahkan para penyair-penyair di masanya gitu. Ya, karena Nabi Muhammad yaitu Nabi kita turun yang mana ketika itu memang masanya zamannya penyair. Maka untuk menaklukkan ya para penyair-penyair tersebut diturunkanlah Al-Qur'anul Karim. Jadi sesuai. Kalau zaman Nabi Musa kan banyak kan tukang sihir. Ya, maka tadi tongkatnya bisa berubah jadi ular. Ya, ini jadi mukjizat itu sesuai dengan kebutuhan pada setiap zamannya. Dan alhamdulillah Al-Quran ini tidak hanya sebatas di zaman Nabi kita, tetapi sampai detik ini pun ya masih ada di hadapan kita dan masih terus mukjizatnya masih bisa kita rasakan. Apa contohnya misal? Ya banyak gitu orang-orang Nasrani ya atau orang-orang di luar Islam yang kadang hafal surah Al-Fatihah. Nah, ini kan mukjizat dari Al-Quran itu sendiri gitu kan. Nah, coba hafal hadisnya susah. Lebih rumit untuk menghafal hadis gitu. Ya ini sih beberapa pendapat lah ya. Beberapa pendapat ada yang mengatakan lebih sulit untuk menghafal hadis dibanding untuk menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri dia mempunyai ijaz. Ya, dia mempunyai mukjizat tersendiri gitu. Ya bahkan tadi kan orang-orang di luar Islam pun hafal gitu surah Al-Fatihah. Yang kadang cuma dengar tiap hari gitu kan. Nah, dia nggak terawih gitu, cuma ngedenger imam terawih kalau Ramadan kan atau hafal. Walaupun makhrijul hurufnya tidak sesuai gitu atau belum tepat. Cuman hafal deh. Alhamdulillah, misal. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu hafal. Ya, ini subhanallah gitu. Jadi berbahagialah ya buat mitra JC yang benar-benar menggeluti ilmu Quran ya. Namun ada nanti kitab-kitab yang tersendiri yang menjelaskan tentang Al-Quran ini gitu. Bagaimana hukum para hafiz Quran, kemudian hukum-hukum bagaimana hukumnya seorang hafiz Quran, pengamal Al-Quran itu ada ya. Memang sedikit berat sebenarnya gitu ya. Nah udah mitra JC, Abang Jaya rasa hari ini cukup ya untuk pertemuan kita pada hari ini ya karena sudah kita selesaikan yaitu bab gunnah. Jadi tadi ya kita bacanya dengan mendengung. Jadi jangan buru-buru. Karena ada orang kadang buru-buru gitu ya. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannasi. Ini tidak ada dengungnya gitu. Tapi harus dengan dengung. Nanti lama-lama terbiasa. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Nah gitu. Nah, jadi Bang Jikira nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Nah, tadi silakan dicatat ini semuanya ya, nanti ada tayangan ulangnya juga. Ya, alhamdulillah ya Bang Jaya ucapkan terima kasih sebelumnya atas segala perhatiannya dan juga mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan. Ya, silakan nanti jika ada yang lebih baik ambil dari
ustadz maupun guru-guru tersebut gitu. Dan Bang J mohon pamit dari ruang dengar Mitra JC. Syukuran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.